di UMSU kan. Kuliah kalian di mana? Luar negeri, mana main, UMSU lah kan ada tag itu. Cuma di Sumut lah ada orang izinin terobos lampu merah. Geser bang ya. Gila orang Sumut ini loh. Polisi pun ngatur-ngatur, maju ya bokimakmu. Kayak nggak ada harga dirinya di sini. Covid datang, Covid yang heboh di Medan, Marelan Tembung biasa aja. Nggak ada kejadian apa-apa, pakai masker. Ada apa rupanya? Ada apa? Dunia sudah heboh, kau tanya ada apa coba? Ada apa katanya? Pakai masker Pak Covid. Apa itu katanya? Penyakit. Udah tiap hari kena penyakit aku katanya. Itulah uniknya Sumatera Utara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bapak, Ibu yang hadir di sini, terima kasih banyak. Nih saya di sini bukan stand up, tapi lebih mungkin beberapa teman-teman taunya konten kreator gitu. Tapi aku paling banyak sebenarnya di balik layar juga gitu, aktif di sosial media, bantu-bantuin orang kreatif di sosial media juga. Nah aku di sini mau ngejelasin lah, kemarin di UMSU diundang tapi hanya sebatas cuma menjelaskan pentingnya sosial media di gini. Di sini ada konten kreator nggak selain ada Ido, di sini ada Ido, ada Felix, ada Celi gitu. Ada yang ngefans sama Felix nggak nih? Nih, ada nggak yang konten kreator juga selain mereka di sini? Yang ya 10.000 lah followersnya ada nggak? Nggak ada? Ada, lumayan lah berarti. Nah ini aku mau, ini ada pakai ini aku PPT ya. Jadi teman-teman semua di sini pentingnya personal branding teman-teman. Personal branding itu, ini sorry, ini bukan kampanye, ini bukan terbaik politik, ini bukan yang namanya soal paslon-paslon capres-cawapres. Tapi ini aku kasih tahu dulu, yang paling dekat sama kita dulu, yaitu paling dekat namanya personal branding yang namanya ya kampanye yang terakhir yaitu namanya Gemoy, teman-teman. Ini bukan kampanye. Kenapa personal branding itu penting sama kalian, sama teman-teman semua di sini? Karena untuk tanda sama orang, Joel Purba, dia akuin dia namanya Stang Mio. Hasil dari mungkin bulian, dia buat namanya personal branding. Gemoy juga begitu. Nah, kalian di sini punya kekurangan, itu yang harusnya kalian buat. Jangan malah kekurangan itu malah kayak ditakutin lah gitu ya. Penyakit orang Sumatera Utara, penyakitnya itu cuma satu. Orang Sumatera ini gengsinya banyak. Jadi sehingga ketika dibully, bawaannya mau mukul aja. Iya kan? Enggak, ya kalian kalau di sosial media nggak bisa dipukul orangnya. Orangnya nggak bisa dipukul, wujudnya nggak ada. Gitu. Makanya pentingnya personal branding ketika dibully, diaktifin bulian-bulian itu. Termasuk yang dilakukan sama yang kemarin-kemarin, bener ya? Teman-teman pasti ikut yang namanya yang kemarin ya di TikTok berseliweran, di sosial media berseliweran. Bulian dia jadikan personal branding. Itu bahayanya, makanya itulah pentingnya personal branding. Teman-teman di sini kalau merasanya ada yang mahasiswa di sini ada yang ini enggak? Ini sorry nih bukan maksud menghina. Yang miskin lah, miskin. Ada enggak? Enggak, kau orang kaya kau. Orang kaya dong. Yang miskin ada enggak? Betul-betul miskin kali hidupnya. Yang numpang tidur di masjid lah. Colleagues. Kenapa? Itu penting. Justru orang mau tahu kayak mana ceritanya ada orang yang dia mahasiswa aktif tidur di tempat ibadah. Misalnya begitulah. Bener kan? Kalian pernah nengok TikTok berseliweran nggak? Ada orang dia bikin a day in my life tapi rumahnya maaf mereng Joy. Tapi pede kali dia. A day in my life modal 15.000. Kayak mana supaya bikin suami itu senang. 15.000 bikin senang. Kayak tampari suamimu loh kayaknya gitu. Tapi kalian tonton kan? Karena apa? Personal brandingnya kan? Bener kan? Nah itu pentingnya personal branding teman-teman. Penting kali, sangat-sangat penting. Kalau misalnya fisiknya gendut, kalau fisiknya kurus pasti dibulinya ceking ya? Ceking, tukang nyabu ya kan? Bener nih, sampai di konten tuh ada orang gini, ada yang kurus, dia diizinin si sabu, penyabu, dibuatnya akhirnya akunnya BD Sabu. Iya sampai akhirnya orang notice sama dia.
Tapi nanti akhirnya jeleknya itu adalah ketika personal branding itu tercipta dari hal negatif, yang kayak tadi itu sifatnya kriminal, itu nanti akan endorse nggak akan masuk. Kayak Joel peninggi badan naik lah itu ada lah mungkin. Bisa Bel? Pernah kok? Pernah ada yang endorse. Pernah. Endorse. Ya kalau anak sekarang sosial media tuh ya, sebulan berapa juta Bel? Kemarin akun judi ya. Jadi teman-teman di sini kayak Felix, ada Celi juga, ada Ido lah. Teman-teman semua di sini penghasilan itu bisa puluhan juta gitu. Nah tadi ada personal branding yang bisa diaktifkan. Terus aku mau tahu lagi di sini kalian cari informasi di mana sih Bang? Pertama itu bisa ya dari news, dari berita. Mungkin ada yang di sini kenal aku kayak bacain komentar kan. Ketawa-ketawa sendiri sampai akhirnya berujung diperiksa di Polda aku. Karena dituduh narkoba. Ketawa, iya bener dituduh nyabu aku. Orang nyabu nggak pernah ketawa. Orang nyabu rahangnya aja kuat dulu. Kalau beganja mungkin. Diperiksa, bener diperiksa loh. Sampai ada yang ngelaporin aku kalau aku itu narkoba. Nggak pernah aku narkoba. Jujur aja. Nggak pernah. Nyoba baru bilangnya. Nyoba nggak pernah, kita nggak pernah kayak gitu-gitu. Nah sampai muncul seperti itu. Itu berawal dari iseng teman-teman. Iseng. Bahasa Medan itu unik kawan-kawan. Ditulis tapi berbunyi dia. Kalian ketik aja huruf E panjang-panjang, itu nadanya lain loh. Kalau bahasa Indonesia, kalau di Medan apa? Nah udah kalian yang tahu itu kan. Ditulis kita yang paham maksudnya. Allah, Allah, Allah dibaca. Itu dia. Bahasa kita unik loh. B-E-K, cakap, dibaca cakap. Itu bahasa, akhirnya aku mikir kan, karena orang Medan ini ngetik, makanya aku bilang netizen Medan yang lantam-lantam gak bertanggung jawab. Memang gak bertanggung jawab mereka kan. Satu-satunya netizen yang paling barbar ya Sumatera Utara. Akunnya asli pula itu, gak dikunci. Gak ada takut-takutnya. Ditangkap ya udahlah urusan besok itu katanya. Apa sih pola pikir orang Sumatera Utara ini? Ya karena memang iya kan lampu merah aja nggak dihargai di sini kan. Merah kuning hijau, hijau aja dianggap ya kan. Ini benar kayak gitu kan. Cuma di Sumut lah ada orang izinin terobos lampu merah. Geser bang ya. Gila orang Sumut ini loh. Polisi pun ngatur-ngatur, maju ya pokimakmu. Kayak nggak ada harga dirinya di sini. Covid datang. Covid yang heboh di Medan, Marelan Tembung biasa aja. Gak ada kejadian apa-apa, pakai masker. Ada apa rupanya? Ada apa? Dunia sudah heboh, kau tanya ada apa coba? Ada apa katanya? Pakai masker Pak Covid. Apa itu katanya? Penyakit. Tiap hari kena penyakit aku katanya. Itulah uniknya Sumatera Utara. Tapi kalau kalian memang menceritakan seperti itu, personal branding tadi, misalnya kayak belum ada ya, ada orang Marelan nggak di sini? Nggak, buat aja warga Marelan. Dengan keunikannya itu, setiap hari macet. Aneh kali Marelan itu. Setiap hari macet. Nggak ada kejadian apa-apa, macet aja. Di Medan tabrakan baru macet, ini ada sana apa-apa. Semua jualan, nggak ada yang beli. Semua jualan, bingung siapa yang beli ini? Ada orang Belawan nggak di sini Belawan? Ada oksigen di sana? Hobi kali tawuran. Berenang, masalahnya tawuran di laut, hanya apa sih? Tawuran di laut coba lah. Nggak mau jadi apa? Tentara kau. Pak Prabowo pun misalnya, ini apa ya kata Pak Prabowo? Ini ada dari program Menhan ya, apa cuman ini katanya? Tawuran di laut, lagi banjir bandang. Maju, apa? Belawan. Itu buat di sini sana unik-unik Belawan tadi itu yang dikutip. Kalau kalian misalnya berita itu judulnya aja, karena orang Indonesia kan cuma suka nengok baca judul. Isi mana penting orang itu? Mana penting? Beras sudah langka, gitu ya kan? Padahal di isinya beras langka, tapi dijawab isinya penting tuh gini. Ini komentarnya. Maki-maki aja dulu ya kan katanya.
Urusan ada yang nge-DM, hapus itu dari Polda. Hapus, hilang akunnya ya kan. Cewek-cewek kan sering pakai akun, 2 akun kan. Satu lagi kepoin ininya kan. Mana perempuan ini gengsinya luar biasa nih. Mentang-mentang dicintain, tutupnya kayak kucing. Gitu. Jadi hobi-hobi kalian nge-stalking itu, itulah munculnya namanya lambe turah. Bener kan? Yang punya lambe turah malah laki-laki. Bener, yang punya lambe turah itu laki-laki. Kenapa nggak kalian ada kepikiran dari konsumsi dari sana? Gitu. Itulah pentingnya kalau kalian tuh menciptakan istilahnya dari sosial media, dari personal branding yang kalian ciptakan. Mulai sekarang, Bang, bingung Bang, nanti kan aku nggak ada yang nge-follow aku Bang. Jangan jadi orang Sumatera Utara yang punya gengsi rendah lah. Sedikit for information teman-teman, konten kreator di Sumatera Utara itu cuma 3%. Uang yang beredar di sini untuk branding itu 10 triliun lebih. Kalian punya kesempatan itu. Jangan lagi punya kepikiran untuk, udahlah aku habis kuliah ASN kayak ini. Ya maksudnya ASN nggak salah. Cuma yang minimal ASN aja konten kan. Uang sampingnya lumayan. Pilix dulu itu belum ada ini Lex ya. Pilix dulu yang aku yang ngajarin Pilix lah untuk konten begini-begini. Nah, Pilix yang akhirnya aku yang sampai sekarang belum punya mobil. Pilix sudah punya mobil. Dari konten kreator. Jadi tulang punggung keluarga dari konten kreator teman-teman. Bisa kali. Bapak, ibu semua yang di sini pun pasti bisa melakukannya. Karena murid itu kadang-kadang bisa ditenangkan, kadang-kadang diajak konten. Diajak konten, recoknya nauzubillah, ayo konten, ayo, merapat. Malah kan anak SD udah gini-gini coba. Ini udah, gini. Karena saking kan berkembangnya sosial media gitu teman-teman. Terus muncul lagi yang namanya habis personal branding, ada kalian itu bisa memunculkan dapat berita dari membaca. Teman-teman, for informasi lagi, aku kuliah di USU, Fakultas Hukum, alumni Stambuk 2009, tamat 2013. Kampus ini, UMSU, perpustakaan UMSU, salah satu saksi aku cari bahan materi dari sini, teman-teman. UMSU salah satunya. UMSU. Jadi UMSU itu dulu, makanya aku kaget, kok udah cantik kali sekarang kampus ini. Banyak juga duitnya ya. Nah, beneran dulu di UMSU itu bok kaki teman-teman. Perpustakaannya. Jadi bok kaki, bok kali. Mohon maaf ya Bapak UMSU, aku bukan menghina. Dulu tapi 2013, 2012. Nah, bau kali karena buka kaos kaki orang. Bau kaki ini sensitif kan, kita tanam bau kaki ini kan gitu kan. Kalau udah bau kaki sama bau ketiak kita tahu ini kaki ketiak tahu aku nih itu. Iya kan? Kalau bau ketiak siapa nih yang bau nih? Kalau bau kaki, kaos kaki kok basah ya lu itu. UMSU dulu yang sekarang beda kawan-kawan. UMSU yang dulu itu boleh kalian anggap kaleng-kaleng. UMSU yang sekarang bukan kaleng-kaleng. Beneran. Bisa kok sepatu numpuk segini tingginya. Awak nyari yang kayaknya fansku yang inilah, ini kiri beda tuh. Yang ini yang kiri asli, yang kanan palsu. Ketukar, saking kan ramenya. Jadi perpustakaan itu pentingnya membaca teman-teman. Karena zaman sekarang, ya kita bisa dibilang paling buruk dalam hal membaca. Teman-teman, beneran. Kalau aku tuh kadang-kadang kontenku kan ya nyerempet soal pemerintahan lah apa segala macam. Kalau tidak membaca, undang-undang TI aku, sepenjara. Makanya ada orang bilang, wah kau bang kebal kali kok ya. Ada kebalnya aku. Apa mentang-mentang karena ada dekat apa segala, nggak ada. Masuk penjara juga. Cuma ya dibaca juga lah dulu. Aturan mainnya, jangan ikut-ikutan netizen ya kan. Pantang di sini, oh ada bu, ikut nyambar aja dulu. Karena pentingnya membaca dan mencari informasi itu, salah satu itu bisa merusak kita zaman sekarang. Hati-hati juga buat laki-laki terutama. Karena perempuan zaman sekarang ini kadang-kadang lebih kuat main sosmed daripada laki-laki. Ini teman-teman, ini aku nggak bohong. Pernah ada kasus pelecehan seksual teman-teman. Padahal laki-lakinya nggak ngelakuin kesalahan. Tapi karena di branding, rusak karirnya.
Di branding habis-habisan. Karena orang Indonesia ini kan suka yang heboh. Orang Indonesia ini mudah sekali yang namanya melupakan. Tapi cepat kali menyerap informasi. Makanya gosip itu laku di Indonesia ini. Artis aja pulak balik cerai, itu digosipin. Artis yang cerai, mama kita yang gosip, apa hubungannya coba? Tapi hati-hati dengan sosial media, makanya jangan coba-coba ikut-ikutan kawan-kawan. Termasuk kayak kemarin, aku pernah di sini juga cerita, hati-hati yang, ya udah aku bilang pasti ada yang di penjara nih, pasti. Soal politik-politik kemarin, pasti ada yang di penjara, bener ada yang di penjara kan. Nyebarin berita hoaks, apalagi ya aku tahu lah kalian anak-anak kuliahan yang emosinya masih kayak aku dulu lah ya kan. Merasa paling betul kan, merasa paling benar, mewakili dari masyarakat. Enggak juga kawan-kawan. Jadi kalau bisa, kalau kalian tuh cari informasi itu yang penting. Dari news, dari ini perpustakaan, itu penting yang membaca. Jangan sepele teman-teman, membaca itu penting kali. Sangat penting, jangan cuma nerima judul. Karena orang berita harus judulnya menarik. Kenapa? Biar dibaca, karena itu AdSense bagi mereka. Sama hal dengan kayak Deddy Corbuzier melakukan seperti itu. Template-nya itu seminimal mungkin itu harus dilihat sama orang. Clickbait istilahnya. Ya pembaca nggak ada urusannya. Mereka pakai dilindungi sama undang-undang pers. Kalian yang kena korban nanti. Apalagi sekarang main potong-potong kan. Jadi habis dari situ, ini aku harus tahu nih, ini penting sekarang terakhir. Sumber duit dari mana? Sumber duit itu ada dari YouTube dan ada dari Facebook. Main Facebook gak? Ada yang main gak? Ada yang main Facebook. Dapat duit gak? Dapat, tapi kecil. Facebook itu jauh lebih besar daripada YouTube sekarang. 3 kali lipat lebih besar daripada YouTube. Gak tahu kan? Gak tahu kan? Makanya aku lebih menolak sebenarnya endorse. Kenapa? Karena aku cari makan ya di Facebook sebenarnya. Tapi gampang sekarang. Banyak yang nggak tahu teman-teman. Aku nggak pernah, aku selalu buka informasi ini ke teman-teman. Termasuk ada, ya ada pilih, termasuk si Joel. Joel kasih tahu, well main Facebook, aku bilang. Daripada kontenmu diambilin orang, dicuri orang, itu dijadikan duit sama orang. Sering kali seperti itu. Termasuk konten-konten kreator aku suruh main Facebook. Kenapa YouTube? YouTube sekarang sudah berbeda daripada yang dulu. YouTube ngasih duit minimal 10 menit. Video itu harus diupload, baru duit. Kalau dari short aja, itu modal subscriber kalian naik. Tapi tidak ada duitnya. Bayangkan, video view dengan 8 juta itu cuma dibayar 1 juta. Nggak ada duitnya. Tapi kalau di Facebook, itu berduit-duit. Bahkan beratusan juta. Beneran teman-teman. Beneran, serius. Namanya fanpage Facebook. Kalian pernah nengok Facebook nggak yang dia cerita judulnya itu aja, Xiaomi. Iya kan? Dia cerita kan, dia Xiaomi melihat ini dan ini. Dan ini kisah seorang anak orang kaya, ya kan? Yang akhirnya ternyata dia anak konglomerat. Orang Indonesia suka kali itu, karena hayalan dia, apa kau orang kaya ya gitu. Enggak, kau miskin tetap, bangke gitu. Jangan berharap dari film gitu. Gara-gara nengok film dia, kisah si orang miskin tertukar, kok apa aku tertukar ya? Enggak, jangan kau berhayal. Kayak Korea-Korea gitu, kau akan dapat cowok Korea. Enggak, cowokmu orang tembung gitu, biasa aja. Biasa aja. Dari Facebook bisa menghasilkan duit, benar dari fanpage Facebook. Satu akun Facebook bisa menghasilkan ya, ratusan juta lah. Karena monetasnya itu ada banyak. Pertama dari video durasi 1 menit, 3 menit lebih, 10 menit bisa dapat. Dari tulisan, bapak ibu semuanya bisa dapat duit dari sana. Dari tulisan. Dan dibayarnya itu per tanggal 25. Bapak ibu kan misalnya ya tenaga pengajar hobi sekali menulis pastinya. Tapi sangat sayang itu dibuang begitu aja. Sangat sayang. Itu saya kasih tahu Facebook sangat menghasilkan duit. Daripada tulisan-tulisan bapak ibu hanya mendam di dokumen, mending ditayangkan saja. Mudah-mudahan jadi menarik. Nah, ada yang tertarik main Facebook nggak? Gak ada yang tahu ya kalau fanpage Facebook itu menghasilkan duit. Taunya cuma YouTube pasti orang zaman sekarang kan. YouTube dapat duit 10 menit, 3 menit, enggak. Facebook menghasilkan duit bahkan 3 kali lipat lebih besar daripada YouTube.
Tapi harus fanpage. Akun pribadi menghasilkan duit nggak bang? Iya. Tapi dari Reels. Dapat duit, tapi kecil duitnya. Pasti kalian sekarang udah ngecek-ngecek kan? Ngecek sendiri. Dapat duit itu ada monetize namanya. Akun biasa juga dapat duit di Facebook. Akun biasa juga dapat duit. Tapi kalau mau lebih gede lagi di fanpage, 3 kali lipat lebih besar. Bahkan dibayar per followers lagi nanti jumlahnya. Bayangkan bapak ibu semua yang nggak tahu kalau YouTube biasanya. Facebook kan ranahnya mama kan. Makanya anak-anak Instagram ini kadang-kadang suka kali kalau ada mak-mak ngamuk, sana pindah ke Facebook katanya. Mak-mak Facebook katanya kan. Nggak tahu dia Facebook sumber duit, ya kan bu? Facebook sumber duit kawan-kawan. Dapat duit dari mana? Dari AdSense sama dari YouTube. Aku nggak mau buka sebenarnya Facebook ini dapat duit, tapi dosa juga kan. Kayak dapat ilmu masa nggak di-share sama orang, nggak ada masalah juga. Karena aku ingat kata orang tuaku, ilmu semakin besar banyak dikembangkan sama orang lain, semakin nambah ilmunya. Kalau ilmu dipendam nggak dapat nambah ilmunya. Jadi silakan kalau kalian mau buat, aktifin fanpage Facebook kalian dan pastikan kalau itu bisa monetize. Pertama dari Reels, dari namanya iklannya .stream. Yang kedua, yang ketiga dari tulisan, artikel. Itu dapat duit, artikel. Artikel tulisannya itu dapat duit. Yang keempat, langganan. Jadi ketika kalian dapat duit dari member, itu dapat duit lagi nanti. Dibayar bisa, sesuaikan tentu rate-nya, 5.000 misalnya per member. Nggak masalah 5.000 perak atau 2.000 perak. Itu dapat duit. Gitu. Nah, terus ada di TikTok, affiliate. Affiliate itu afiliasi sama brand-brand. Tapi kayaknya kalau aku pribadi aku nggak mau. Duitnya kecil soalnya. Kalau udah kayak segede aku nggak mau ngambil affiliate itu. Rugi soalnya. Duitnya kecil. Dia jual barang kita sampai, Kohcun tahu? Tahu kan? Dia jual sampai barang itu satu hari bisa sampai 100 miliar. Tapi affiliate dia udah tinggi. Karena dia di bidang jualan. Di TikTok, makanya ada orang bilang, yang nyawer kendaraannya kereta, yang disawer mobil kendaraannya. Orang Indonesia ini kan udah panas. Ayo, sawer aku, sawer. Aku pernah ngetes kawan-kawan. Saweran-saweran itu. Satu malam 20 juta. Nggak sampai satu malam malah, cuma 2 jam. 2 jam dapat 20 juta dari saweran. Cuma lama-lama kayak badut gini aku ya. Ayo guys. Ayo. Setelah aku tengok review, kayak gini aku ya gitu. Beneran. Battle tahu kan di TikTok? Itu ada agensinya juga sebenarnya. Cuma gak usah dibuka lah, gak enak nanti itu. Nanti gak enak itu. Agensi gak enak dibuka lah. Tapi yang dapat duit juga ya, battle dapat duit. Bisa ngasilin duit. Coret-coret, mandi lumpur. Udah mandi lumpur dilarang, dibuatnya bonekanya mandi lumpur. Ada pula yang nonton. Gila kali orang Indonesia ini. Apa kerjaannya? Bahkan ada ibu-ibu ngemis di situ kan, ada kan? Mohon bantuannya lah. Mohon maaf ya, pakai jilbab dimerengkan jilbab kayak gini. Butuh beras 1 mawar katanya. Butuh beras 1 mawar. Dapat dia 5.000 mawar. Nggak usah ngemis lah, sini aja lah katanya. Ayo Pak, lampu merah. Sini aja lah, sekarang online aja katanya. Ngemis online. Takut awak battle pula dia kan. Sama-sama pengemis. Manusia silver sama pengemis battle. Dia dapat duit dari afiliasi. Tapi gede nggak? Nggak gede. Tapi buat kalian yang suka jualan, hobi marketing, muncungnya lantam, jualan. Beneran. Apalagi yang suka menjanji-janjikan orang, laki-laki lah terutama itu. Perempuan ada. Barangnya bagus, original. Udah mentok kali nggak ada yang nonton, sumpah demi Allah katanya. Boy sumpah demi Allah. Dan lucunya TikTok itu banyak yang beli. Malah terbalik, mohon maaf sekali kalau bahasanya agak kurang baik. Yang jualan BH laki-laki. Yang jualan sempak perempuan laki-laki. Ini terbalik, pakai mana ini? Tapi itu uniknya. Itu uniknya. Ada yang pernah nengok jualan kacang, ayo beli, udah penuh padahal. Awak. Tapi tutup saya, kalau mama bacakan udah tuh. Dia, ayo bu. Iya,
Sama yang makan cabai tahu kan, ditunggu-tunggu. Makan nggak? Kalau ini bilang makan, ayo 1, 2, tarik lagi keluar gini. Kita orang Batak, orang Sumut ini kan kesabaran kita tipis ya kan. Temaki awak juga lah, kapan capek lah aku nunggunya nih gitu. Tapi itu brandingannya. Pernah lihat yang joget-joget di TikTok yang di Bundaran Sip? Mobilnya 2 kawan-kawan. Yang nyawer naik kereta, yang disawer bermobil. Mobilnya 2, cuma modal nyebur ya, kasih mawar nggak nih? Nyebur ya. Kayaknya aku dulu mandi sungai nggak dapat duit lah kalau nanti. Ini aku dapat duit ya? Dapat duit kawan-kawan. Cuma tahan malu aja. Semakin nggak tahu malu, semakin banyak duitnya. Tapi semakin dekat dengan penjara. Benar. Hati Len. Kawan kami udah ada yang nyangkut soalnya. Udah ada yang nyangkut. Siapa? Nah. Tapi udah ada yang nyangkut. Terus terakhir teman-teman, pentingnya ini, ada yang suka sketsa nggak? Bikin sketsa nggak? A Day in My Life ada yang bikin nggak? Kenapa A Day in My Life itu suka, enak? Tahu nggak nih? Ini aku kasih tahu nih. Faktor A Day in My Life kalian ditonton, pertama itu voice-nya. Kedua, di kamera harus pakai 90% itu ditonton harus wajah, mimik wajah. A Day in My Life. Dan sisanya itu adalah gerakan tubuh. Bisa betah kalian nonton A Day in My Life. Dan dia di kos-kosan aja gak kemana-mana. A Day in My Life pengangguran. Ada kan bikin konten gitu kan? Kalian tonton gak itu? 11 juta yang nonton. TPRI gak ada yang nonton. TPRI gak ada yang nonton. Kalian kok nonton itu. Bahkan di YouTube ada yang video orang kan tidak ngapa-ngapain 1 jam. 5 juta yang nonton. Capek-capek kalian bikin konten, ayo ke sini ini ke sini gambar tarik ke sana ke sini. Di kamera aja gini. 1 jam. 1 jam nggak ngapa-ngapain. Ih. Tapi dapat duit kawan-kawan. Dan kalau terakhir kalian tuh itu aku bilang ini perlu dicatat sama kalian. Benar ini catat. Tes aja 90% itu dari mimik wajah. 70% itu ada di gerakan tubuh. Sisanya dari suara. Sisanya dari suara. Suara bagus, suara cempreng. Dan pentingnya punya tagline kawan-kawan. Karena ada kalian A Day in My Life gitu kan. Mesti kali gitu, tapi ya kepo juga sama orangnya kan. Padahal pekerjaan kantoran, tapi kok tonton, sama-sama kerja kantor. Oh ini Day in My Life gitu. Dan satu lagi kalau kalian mau cepat naik ya drama kawan-kawan. Drama. Ya berantem sama mama kalian. Itu unik loh. Kalau jago kalian, ada yang kemarin bikin video kan, dia bikin hari ibu. Selamat hari ibu, mamanya ngamuk. Selamat hari ibu, apa kamu ribut? Kau gak nyusahin aku aja syukur kau deh. Direkam. Tapi itu yang jadi viral. Kejujuran itu juga bagus teman-teman. Makanya aku bilang catat aja tuh 90%. Bang aku bang fisik gak pede kali aku bang. Di sekarang era zaman sosial media. Bodoh amat sama gak pede. Bodoh amat. Semakin jelek semakin ditonton orang. Capek kita nengok orang cantik kan. Dagunya runcing-runcing itu. Ya kan. Capek kita nontonin. Tapi kalau nengok ada orang yang kegiatannya yang kita yang unik, semakin miskin semakin kita tonton. Semakin menderita semakin ditonton. Itu memang fakta di sosial media. Kalian tes, panti asuhan aja live. Karena duitnya jelas kawan-kawan. Jelas, sumber duit itu jelas. Bang nanti ini ya 1 harimau tuh lumayan ya. Lumayan 4 jutaan itu, 4 juta, 3 jutaan. Ada orang kerja kuli bangunan, nyusun batu.
Sehari 200. Kalian cuma modal, ayo basahin. 10 juta lebih. Keadilan itu di mana? Tapi ya begitu, ini trik. Siapa yang punya? Kalian lah. Bang, mahasiswa bang. A day in my life, mahasiswa dengan IPK di bawah 3. Buat. Semakin tolol itu, semakin ditonton orang. Emang bodoh kok kata orang. Ya aku bodoh. Kenapa? Ya aku bodoh. Dapat IPK di, alhamdulillah IPK aku 1. Wow. Tapi kalau kalian ada, kan kalian nonton ya kan. Kok ada ya, ada orang menderita tapi dia ketawa. Ya Joel salah satunya orang paling berdamai dengan diri sendiri. Iya Joel kalau nggak ku maki-maki, merasa nggak jadi sampai sekarang kan. Joel ku maki-maki, dulu dia nggak mau diejekin kayak gini. Siapa yang coba-coba ngejek Joel, tumbuknya besok. Iya mau dipukuli ya semua orang. Tapi lama-lama berdamai, yaitu IPK jelek kasih tahu. IPK jelek, apalagi nunjuki ke mama awak. Ma, alhamdulillah anakmu dapat IP 1. Ranking 1 kata mamanya. Ya, awak bilang. Cerita mama kau ke masjid-masjid sana, anakku IPK-nya 1 katanya. Anakku 3, rendah itu katanya. Kalian tipu lah mama kalian. Tapi itu, kapan lagi bisa dapat seperti itu? Tragedi, kalau kami istilahnya anak stand up comedy, tragedi is comedy. Karena ya kami biasa. Makanya kalau aku di sosmed dibully, itu bagianku hiburanku sebenarnya. Terima kasih telah membuli saya, terima kasih aku dapat konten. Gue bilang. Teruslah bully, dapat duit aku dari sini. Gue bilang. Karena kalau ada nggak ada yang bully sepi, makanya YouTube dulu kan dulu bikin drama kan. Kalau aku nggak ada masalah. Terus ada pertanyaan kadang-kadang orang, bang kalau dibully kenapa? Emang kok di dunia nyata nggak dibully? Nggak diceritain? Nggak digosipin? Gosipin kan? Ya udah bodo amat, jalan aja. Kalau kau kaya paling nanti minta kerja sama kau juga nanti ujung-ujungnya. Gitu kan? Jadi aku bilang tunjukin, apalagi kok laki-laki nih. Laki-laki, kalau misalnya kalian a day in my life anak teknik, aneh sebenarnya kan. Ngapain kelas? Yang penting demo katanya. Iya, iya kalau mau dibuat kayak gitu kan bisa ditunjukin kan. Mahasiswa gondrong masuk kelas itu aneh menurut aku. Ada dulu abang-abangan aku rambutnya segini, tapi kuliah loh. Kuliah mana ini? Entah dosen. Tapi itu kalau kita nih yang unik, itu dia. Perempuan kayak kalian nih, bahkan nih mohon maaf nih ada yang lucu. Skincare itu mengandung merkuri, dipakai ada mau Indonesia ini bodoh kali ya kayaknya. Kak, skincare-nya mengandung merkuri. Iya tapi cocok sama aku, itu kanker. Masih ada sama aku di videonya. Kak itu skincare-nya kemarin di BP POM gak ada di daftar loh kak. Katanya mengandung merkuri. Bener ini katanya mengandung merkuri tapi aku cocok sama aku. Penyakit cocok sama kau. Bang bisa menyebabkan kanker, gak apa-apa. Kalau penyakit kan datang dari Allah katanya. Tapi kan kau yang buat gitu. Beneran, saking hal tolol pun direkam sama orang. Tapi jangan seperti itu. Kalian kan mahasiswa. Umsu, tahu aku parkirnya gak ada sini kan. Iya kalau udah ujian gak ada parkir kalian kan. Rumahku di situ. Mau keluar keretaku gak bisa. Satu orang satu mobil, aneh kali kalian. Tapi kan gak ada masalah kan? Gak ada masalah kan? A day in my life, naik becak ada yang naik becak sini? Gak ada, naik becak kalian lucu kali, apalagi kalian yang bawa. Ke kampus naik becak kalian. Buat ke kampus kalian. Ditengok orang, nah inilah kendaraan bapakku gitu ya. Baywan sama kendaraan bapak kau. Bapak kau punya mobil, becak. Ini yang lebih bermasalah daripada itu gitu ya. Buat. Saya mohon maaf nih, ada nggak yang mamanya nyuci gosok kerjaannya?
Ada. Kalau ada kasih ide ini malah buat seperti itu. Kalian nonton kan? A Day in My Life, mamaku yang hariannya nyuci gosok. Bang, tapi dibully, tapi dapat duit. Yang ngebully kau nggak dapat apa-apa, tapi kau dapat duit. Ya kan memang fakta kan? A Day in My Life nyuci gosok. Bingung orang, ini apa sih kata orang. Tapi ditonton orang kan? Itulah dia. Kalau ada yang kalian yang sering ke Monja, drifting, buat. Iya kan? Dan cewek-cewek ini kan di Shopee jago nih. Bagaimana sih cara belanja di Shopee yang bagus? 100 toko satu yang dibelinya. Semua diceknya. 99 udah apa kalian? Keranjang kalian? Astagfirullah. Masukin aja dulu keranjang, check outnya besok. Tak kapan-kapan check out kalian. Ih ada gratis ongkir tapi duitnya nggak ada. Gratis ongkir dapat. Aku ada 100 gratis ongkir tapi aku nggak ada duit katanya. Itu trik-trik seperti itu kalian pakai. Ido itu paling sering juga tuh. Main motor dibuat. Pilik sama adiknya. Ada sama Celi bukawan. Joel ya harus aktif. Sketsa, tapi dia harus pribadi. Aku bilang, well, buat jedak-jeduk well. Jedak-jeduk itu emang lagi up kawan-kawan. Konten paling gampang. Betul-betul meledak, ada gitu kan. Cuma, capek-capek kita bikin konten sketsa, gambar podium, oh hetrium. Oh ini gambarnya gini, grading warna, oh, di situ sampai malam. Kalah sama gini-gini jedak-jeduk. Iya kan? Tapi emang lagi hype. Yang joget-joget kan lagi itu kan. Apa sekarang lagi yang trending? Takutu-kutu itu. Yang ini. Kalau bapak kau tukang becak sama bapakmu buat di situ. Lucu kan? Pak bentar apaan? Tontonan kawan-kawan. Ya kalah sama anak sketsa. Kayak orang Joel, aku bilang sama Joel, well capek kau bikin sketsa well. Sketsa yang nonton 100.000. Jedak-jeduk 8 juta. Cuma, apa sih? Tapi ya gimana itu lagi tren. Lagi, sama yang kemarin anak kuliah itu tren kan. Yang dia ngeprank mamanya, bapaknya. Perkenalkan saya ini, ada kan? Itu aku sampai hiburan sampai sekarang itu. Saya setiap hari sholat 5 waktu, mamanya kayak, hah? Tapi itu kan, iya kan, itu kan, bisa dibuat kan? Kalau flexing, kalau kita nggak ada duit jangan dipaksa. Flexinglah kemiskinanmu. Beneran. Marcel Widianto tahu? Tahu. Dulu miskin kan materinya. Sudah kaya nggak bisa lagi dipakai. Tetaplah flexingkan kemiskinanmu. Tapi kalian yakin aku gengsi kalian tinggi kali. Jangan gengsinya tinggi. Egonya jangan. Dibikin konten. Apalagi kalau kalian nih laki-laki. Beli Gatsby. Yang sasetan. Di warung. Itu pasti tengok orang. Kira ganteng rupanya sasetan buat orang. Sasetan tanah terpakai aja situ. Tapi ya udah. Ada kayak kemarin tuh konten lagi masuk. Ngerating rumah makan paling gak enak. Emang gak enak tapi dirasain dia. Dan juga gak enak katanya. Kayak di sini kan nasi padang berserak kan. Pasti kalian beli yang di sini kan, ayam bakar sini kan. 10.000 sekarang naik di 15. Gimana ini mahal kali sekarang. Ayam pop kalian kan, ayam pop kalian kan. Ayam apa gorinya dua. Kalian makan itu, kena masuk angin kalian. Kukira sayur rupanya gori. Tahu aku, jadi kan bisa bakso sini, bakso kojek ini belokan sini agak enak deh. Nah ya kan, sama pernah aku nge-review dimsum 1000.
Tepung semua, kimia. Dan awak kunyah, segini dagingnya, pantas 1.000. Pantas 1.000. Jadi ya itu yang di-review. Nggak ada kan nge-review ada yang nge-review makanan nggak enak, itu udah. Kalau yang enak-enak jangan, kalian udah kalah saingan, kalah modal. Kalau udah punya bang, aku handphoneku cuma RAM 2. Ya wabillahi taufiq wal hidayah lah kalau itu. Tapi dibuat, diusahain. Pernah nengok orang main Mobile Legends layarnya terpecah separuh? Iya kan? Tapi bisa dia main. Karena kemiskinanmu pas-pasan itu membuat kau jadi kreatif. Cobalah kawan-kawan. Tes saja. Kayak ada sekarang kan kalau anak teknik mahasiswa gondrong sama ceweknya dibawa ke tukang cukur kan. Afternya makin ganteng. Ada yang ku tengok kayaknya nggak ganteng-ganteng juga lah. Tapi ya dibuat seperti itu kawan. Outfit ke kampus, pernah aku nengok nih outfit ke kampus, mohon maaf ya. Biasa aja outfit dia. Bikin ide in my life. Isinya bulian semua, makin dibuatnya. Makin sinting orang sama dia. Hai, hari ini aku baru beli di warung. Ini sendal. Terus ada yang bilang, terus penting kali hidup kau sama aku. Orang yang emosian. Gak usah pikirkan. Gak usah pikirkan. Akhirnya nanti akan masuk kalian jadi BA, brand ambassador. Itu puncak dari sebuah konten kreator, brand ambassador. Mahal itu teman-teman. Ya bisa 100 sampai 200 jutaan. Yakin lah rata-rata konten kreator di Medan ini ya, kalau rutinitasnya bagus, sebulan bisa sampai 50 jutaan dapat duit. Makanya disuruh orang kerja, mana mau. Suruh itu ada kerja, Pak. Enggak lah, ini aja lah. Modal. Beneran. Apa yang lagi hype kemarin itu yang politik-politik itu kan. Yang joget gemoy itu apa segala macam, ikut aja hype-nya nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, hype kok, ikutin aja. Tapi yang dicoblos beda, nggak apa-apa. Nggak masalah, hype itu kita ikutin aja. Yang penting jangan sampai ketinggalan trending. Minimal itu 3 hari. Lagi up trending itu, langsung buat di situ. Pasti naik. Kayak jedak jeduk aku kan dipotong kemarin kan, diumsu kan. Kuliah kalian di mana? Luar negeri, mana main, umsu lah kan ada yang tag itu. Cuma jedak jeduk, umsu capek-capek bikin video. Inilah umsu. Umsu ngomongin masih 30 yang nonton. Pakai drone, umsu dari Indonesia. Umsu lahir pada tahun ini. Kalah sama awak. Kuliah kalian mana? Bilang. Umsu lah. Berapa juta view-nya? 4 juta ada. Berapa 3 jutaan? Tidak jeduk ya umsu pakai drone mahal. Umsu lahir di tahun. Kalian apa sih ini kalian? Ya kan? Coba aku kemarin kalau ya namanya kampus lah ya. Coba kalau dimanuverin. Kampus itu kalau dibuat misalnya kampus yang mau promosiin kampus umsu inilah mahasiswa gondrong, lebih keren lagi. Agak lain kampusnya ya orang. Udah ada umsu. Pasti nonton, tumben anak teknik mau dipromosiin ini. Tapi kalau kalian yang buat yang biasa aja, kuliah di umsu lahir apa sih? Pasti kalian, makanya TPRI yang ada nonton. TPRI nonton kalau azarnya aja lah paling, pas puasa. Di sana udah ajan, duk. TPRI masih minum markis ada. Buka atau orang. Penentu. Tahu etika, pakaian sopan, jangan yang kayak kemarin-kemarin berhijab tapi pakaiannya ketat, jangan. Itu, jangan gitu. Kayak tetap sopan, jangan menghina agama, ras dan suku, jangan rasis. Jangan terlibat sampai undang-undang. Kalau tidak paham politik, jangan sok-sok ikutan politik. Kalau nggak paham, kalau pengen mengkritik, kalau nggak jago mengkritik, jangan ikut-ikutan. Nggak usah, udah ikut aja. Yang penting hinalah dirimu sendiri saja, udah. Udah cukup. Beli parfum harga 15.000. Bilang orang parfum kok palsu nih, nggak apa-apa lah. Semakin jelek, semakin menderita, semakin ditonton orang. Kalau bagus, nggak ditonton orang. Flexing pernah kan nonton yang flexing kan, ada anak orang kaya yang dia tinggal sendiri di rumahnya.
Yang mohon maaf, lantai rumahnya pun besar kali. Kamar kucing dia pun kamar awak. Sesak jantung awak nontonnya. Coba bikin ini nggak percaya. Bikin story Instagram kalian, teriak aja. Pasti banyak nonton. Pasti kan kok kenapa Wak? Pasti banyak itu. Tapi kalau kalian bikin story Instagram kayak, pasti di skip orang. Buat aja gini, kesurupan aja kalian. Tonton gitu. Pasti nge-DM kan, kenapa sehat kata orang. Kenapa? Unik. Karena unik. Karena unik. Misalnya kalian jilbab kan, pakai jilbab, lilit. Buat kayak dalam pocong gini udah. Dari kampus, umsu hari ini. Cuma tahu tahan malu lah, tahan malu lah. Masa mau duit nggak tahan malu, ya resikonya dong. Buat. Makanya aku bilang tes kesurupan kalian. Ini kamera kalian ludahin aja ini. Pasti banyak nonton. Pasti banyak nonton. Ini kamera taruh. Tonton orang itu. Ulang-ulang. Sehat wah atau orang kawan. Kan ada yang punten, kan ada yang kayak gitu-gitu dulu yang kampus kan. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugup dia. Tapi rame nonton kan. Tapi kalau yang nggak biasa aja ini banyak kayak gini gitu. Ini tes story kalian, tes story kalian. Tes aja story kalian. Atau gincu kalian naikin sini nih. Lipstick kalian naikin sini. Pasti bilang orang, rame pasti. Biasanya story kalian ditonton berapa? Ada sampai 1000? Enggak. Pasti ada 1000 sampai nanti. Buat kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya kalian buat. Nggak berani kalian. Apa alasannya? Malu. Apa yang pengen malu? Kan nggak menghina seorang. Menghina diri sendiri. Gak apa-apa kah? Buat aja, misalnya kacamata ini putih, hitam sebelah, bolong aja buat kacamata bolong. Anak-anak umsu itu yakin aku terkenal nama jedak-jeduknya loh. Anak umsu ini, cewek-ceweknya paling jago jedak-jeduk. Template apapun yang paling trending, anak umsu yang nomor 1. Kayak umsu kan pernah viral kan, teman-teman? Kampus elit, parkiran sulit gitu orang. Enggak juga dalam hati aku. Bagus-bagus aja. Itu salah kau sendiri lah kenapa kau bawa mobil. Kan bisa naik Grab kau. Kayak di kampusku juga gitu diusir dulu. Wah bayar ini elit, AC-nya pun sulit kata orang. Itu lagi trending. Bahkan kawan-kawan, ini terakhir kawan-kawan. Kalian pernah nengok lembu dijilbabin nggak? Ada. Lembunya dijilbabin sama dia. Di tukang angon kambing, lembu. Dikasih kacamata lembu itu. Ini selar ya, lembu digini-gini. Tapi ditonton. Giliran video dia tentang mengelola sapi, nggak ada yang nonton. Cara yang benar tidak. Makanya 3 detik pertama penentu video kalian itu rame apa tidak. 3 detik pertama, itulah penentunya. Bukan sampai penuh. 3 detik pertama. Kayak gini, lagi-lagi itu, pakai kacamata. Bisa dia tuh. Apa-apa, bisa dibuat dia. Baju kan kotak-kotak ya. Kayak apa? Kan lap itu apa? Sarung ya. Kumpul kan kotak-kotak nih sama cewek kotak-kotak kalian. Kami grup kotak-kotak. Buat grup Facebook kalian, pecinta kotak-kotak. Yang mau pilih sini kotak-kotak juga nih. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya nggak nih? Langsung aja ya. Boleh ya, dibuka aja ya. Biar cepet. Ada yang mau bertanya nggak?